Dua pria muda di kota Makassar, Sulawesi Selatan diamuk warga karena terpergok mencuri besi halte bus. Nyawa pelaku terselamatkan setelah diamankan oleh Satpam kampus. Dua pria muda diamankan di dalam pos Satpam setelah jadi sasaran amuk warga. Mereka dikeroyok warga setelah terpergok mencuri besi halte bus milik Pemprov Sulawesi Selatan di depan kampus Universitas Cokro Aminoto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satpam kampus bertindak cepat menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan BL dan IH. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku telah beberapa kali mencuri besi halte. Sudah sering melakukan aksi pencurian besi yang ada di halte wilayah hukum Polsek Taman Rea, dan pada saat kedapatan kami juga mengamankan satu besi yang sudah dicabut di tempatnya. Kemudian ada satu buah linggis dipakai alat untuk mencungkil besi tersebut. Para pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Grobogan, Jawa Tengah terbakar. Besarnya kobaran api memantik kepanikan karyawan. Sebuah pabrik pengolahan kayu di Jalan Gubuk Semarang, Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah terbakar. Kejadian ini membuat panik beberapa karyawan. Para pekerja berteriak agar segera keluar dari lokasi kejadian. Tak cuma pekerja, besarnya api juga membuat panik warga sekitar. Kobaran api semakin membesar akibat hembusan angin yang cukup kencang. Petugas yang datang segera memadamkan api. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti cat dan thinner menjadi kendala petugas memadamkan api. Dugaan sementara, kejadian ini akibat korsleting pada blower. Jam berapa? Jam berapa? Sekitar setengah 8, kurang lebih loh. Kebakarannya di bagian apa itu? Semprot. Disemprot. Oke. Terus tadi untuk aktivitas di dalam masih ada ya? Ya terus waktu kebakaran terus pada keluar. Api padam 3 jam kemudian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Sementara itu, 3 rumah semi permanen di Kota Langsa, Aceh juga ludes terbakar. Api pertama muncul dari salah satu rumah yang diduga akibat korsleting listrik. Api membakar 3 rumah semi permanen di kawasan Jalan Medan Banda Aceh, Kota Langsa. Api pertama muncul dari salah satu rumah yang diduga mengalami korsleting listrik. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat merambat ke 2 rumah lainnya. Peristiwa ini mengejutkan warga. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kejadian ini sempat memacetkan arus lalu lintas. Kebakaran tidak unit Pak, dan api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam. Dari para petugas kita menurunkan 4 mobil damkar dan dibantu oleh pasukan dari Brimob. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Langsa, Aceh, Muhammad Alfi melaporkan. Tawuran antar kelompok remaja di Kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan kaca rumah warga pecah. Para pelaku saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Arus lalu lintas di Jalan Yosudarso, Kota Medan macet setelah 2 kelompok remaja dari 2 gang saling serang menggunakan senjata tajam dan batu, bahkan petasan. Masing-masing kelompok saling kejar dan masuk ke kawasan permukiman padat penduduk. Polisi datang membubarkan tawuran dan mengurai kemacetan lalu lintas. Tawuran remaja antar gang yang saling berhadapan ini terjadi gara-gara saling ejek saat berada di pinggir jalan. Kan ada di muka ini.
Di muka ini kan bukan rumah kiri saya, rumah kiri kanan saya. Sedangkan ini aja pecahnya, apa airnya orang ini. Polisi menjaga kawasan Medan Belawan mengantisipasi terjadinya tawuran susulan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Sementara itu, sekelompok pelajar bersenjata tajam menyerang sebuah sekolah di Kota Padang, Sumatera Barat. Para pelaku datang dengan sepeda motor dan mengepung pelajar yang berlarian. Dalam rekaman video amatir ini, pelajar SMP 41 Belimbing Kuranji, Kota Padang berlarian ke rumah-rumah warga setelah diserang sejumlah pelajar yang mengejar dengan sepeda motor. Para pelaku menyerang dengan batu dan senjata tajam. Bahkan sejumlah pelajar SMP 41 dikepung dan dianiaya para pelaku. Rumah warga juga menjadi sasaran lemparan batu para pelaku. Para pelaku yang juga berseragam SMP kabur setelah polisi datang. Gerombolan anak berpakaian bebas, kemudian dia berkendaraan. Kemudian bawa senjata tajam atau batu? Bawa senjata tajam, mengacukan senjata tajam seperti celurit itu panjang kata anak-anak itu, dan mengacungkan kepada segerombolan anak-anak kami yang ada di kedai itu. Kemudian anak kami ketakutan. Iya. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif serangan para pelajar sekolah lain ke SMP 41 Belimbing. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban penculikan. 5 pelaku menganiaya korban di sebuah ruko di Delta Mas dan membuangnya di kawasan Sukabumi. Warga di Jalan Urip Sumoharjo, Lumah Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan kasus penculikan dan penganiayaan yang dialami seorang pria. Akibat peristiwa tersebut, korban MF, pria 30 tahun, terluka di sekujur tubuhnya. Peristiwa berawal saat korban karyawan percetakan dalam perjalanan pulang pada dini hari menuju rumahnya di kawasan Pasir Gombong, Cikarang Utara. Motor korban dipepet minibus yang membawa 5 pria. Korban dibawa minibus tersebut dan mengalami penyiksaan pada sebuah ruko di kawasan Delta Mas, Cikarang. Korban yang terluka kemudian dibuang para pelaku ke kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Citarik dengan lewat Jalan Raya Lemah Abang. Di situ kejadiannya saya dipepet mobil Avanza dengan plat A tapi nomor saya tidak tahu. Di situ saya disuruh naik dan saya bertanya saya salah apa, saya kenapa, tapi beliau menganggap beliau itu anggota. Korban melaporkan kasusnya ke Polsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri membawa kabur motor jemaah di Masjid Raya Nurul Islam, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat pemiliknya sholat. Korban lalai karena meninggalkan kunci di motor. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria membawa sepeda motor yang diparkir di halaman Masjid Raya Nurul Islam, Kota Palangkaraya saat hujan turun. Padahal motor yang dibawa kabur milik jemaah yang sedang sholat. Pemilik menyadari kehilangan saat akan pulang, tidak mendapati sepeda motornya. Korban mengaku terburu-buru meninggalkan motor karena hujan dan masuk ke dalam masjid. Kondisi motor dalam keadaan kunci masih nempel di kendaraan. Sedangkan korban meninggalkan pas hitungannya berbulik pulang mandak jas hujan di kendaraan. 2 kali pulang bulik, tapi kunci itu ada dicabutnya aja lagi. Sebaiknya saat meninggalkan sepeda motor selalu memasang kunci ganda untuk menghindari terjadinya pencurian dan tidak terburu-buru. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Sementara itu, uang 3 juta rupiah dibawa kabur 2 pencuri dari kotak amal masjid di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku beraksi dini hari dengan merusak kunci pintu masjid. Mengenal dan telah Dalam rekaman CCTV ini, 2 pencuri merusak kunci pintu Masjid Nurul Ihsan di bagian belakang di Jalan Nagahuta, Kota Pematang Siantar. Para pelaku menggunakan senjata tajam untuk merusak kunci pintu. Di dalam masjid, pencuri merusak kunci kotak amal. Uang di dalamnya dibawa kabur dimasukkan saku celana.
Pencuri beraksi sekitar pukul 3 dini hari dan saat subuh, jamaah datang melihat kotak amal dalam kondisi rusak. Uang jumlahnya ini kan hari biasanya besok buka pada sholat buka. Itu biasanya sekitar 3 juta lebih sedikit. Berapa Pak? 3 juta lebih sedikit. 3 juta ya? Biasanya kalau hari Jumat. Pengurus masjid menyebarkan rekaman CCTV pencurian melalui media sosial karena wajah pelaku terekam jelas dan berharap dikenal warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pencuri menggasak 3 laptop di sebuah toko olahraga di Kota Bandung, Jawa Barat saat warga mulai beraktivitas. Pelaku dengan mudah masuk ke toko karena pintu tidak terkunci. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pria mengambil laptop di toko pakaian olahraga di Jalan Cipamokolan, Kota Bandung, menjelang pukul 6 pagi. Di luar toko ramai warga yang mulai beraktivitas. Pemilik toko baru menyadari kehilangan laptop saat mulai bekerja dan mencari data pemesan pakaian. Ternyata saat terjadi pencurian, pintu ruko tidak terkunci. Korban kehilangan 3 laptop. Ini satu kali kejadian tidak tertutup. Kejadian itu satu. Jadi memang malam ini, jadi memang intinya bagi perusahaan kita introspeksi, artinya kita menjadi bahan pelajaran bagi seluruh karyawan dan semuanya sangat penting sekali untuk menjaga diri sendiri. Akibat pencurian, korban mengalami kerugian hampir 20 juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Polisi menangkap perampok minimarket di Kecamatan Wairatai, Pesawaran, Lampung. Perampok berinisial APT beraksi pada 6 September lalu di sebuah minimarket. Tersangka merupakan bekas karyawan minimarket tersebut. Sebelum beraksi, tersangka bersembunyi di dalam gudang dengan memakai seragam lamanya. Gunakan gunting, tersangka lalu menodong 2 pegawai wanita lalu menyekap korban. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan tersangka mengaku hanya sendiri saat merampok. Alasannya butuh biaya untuk hidup sehari-hari karena belum mempunyai pekerjaan lagi. Dari minimarket, tersangka membawa kabur uang dari brankas sekitar 48 juta rupiah serta rokok berbagai merek. Minimarket merugi hingga 54 juta rupiah lebih. Tersangka teridentifikasi setelah motor yang dipakainya ditinggal di depan minimarket. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dua pelaku menggunakan atribut ojek online mencuri sepeda motor di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Serkap. Badonya.